5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 7. Rongga dalam bukit. Anak-anak merasa lega, karena mereka akan makan secara terpisah di kamar tempat Maribel belajar. Tak ada di antara mereka yang ingin sering-sering bertemu muka dengan Pak Lenoir. Mereka merasa kasihan pada Maribel, karena mempunyai ayah yang berwatak aneh. Anak-anak cepat merasa betah di sarang penyelundup. Bahkan George juga ikut betah. Setelah tahu dengan pasti bahwa tim sudah aman dan senang, anjing itu ternyata bisa mencocokkan diri dengan keadaan yang menurut pendapatnya serba aneh itu. Satu-satunya kesulitan terjadi setiap kali tim pindah kamar. Setiap malam ia tidur di kamar George dan Anne. Untuk itu ia harus dipindahkan dari lorong rahasia di belakang lemari pakaian. Si hangus. Pemindahannya berlangsung tanpa penerangan sedikit pun. Hal itu sengaja dilakukan supaya jangan terlihat oleh Blok. Pesuruh ayah tiri si hangus itu mempunyai kebiasaan menjengkelkan, yaitu sekonyong-konyong muncul. Tak pernah terdengar, langkahnya mendekat. George selalu ketakutan, khawatir kalau orang itu melihat anjingnya. Selama beberapa hari berikutnya, tim hidup secara aneh. Pada saat anak-anak sedang berada dalam rumah, ia harus tinggal dalam lorong rahasia yang sempit. Tim mondar-mandir di situ. Ia bingung, dan merasa sepi karena ditinggal sendiri. Ia selalu berjaga-jaga, menunggu terdengarnya bunyi suitan yang berarti ia boleh keluar dari lorong dan masuk ke kamar si hangus. Tetapi ia tak kekurangan makan. Setiap malam si hangus mengambilkan makanan untuknya dari sepen. Juru masak keluarga Lenoir, Sarah, selalu bingung karena ada saja tulang untuk sup yang hilang tak menentu. Dan tim selalu melahap makanan apapun yang diberikan padanya. Setiap pagi ia diajak berpesiar oleh anak-anak. Hari pertamanya sangat mengasyikkan. George mengingatkan si hangus terhadap janjinya, yaitu akan mengajak tim berjalan-jalan. Setiap pagi, tim harus banyak bergerak. Kalau tidak, pasti akan menderita, kata George. Tapi, bagaimana caranya? Kita tidak bisa membawanya secara terang-terangan keluar. Pasti akan ketahuan ayahmu. Aku kan sudah bilang, ada suatu jalan rahasia yang keluarnya agak jauh dari sini, di pertengahan jalan ke kota, kata si hangus. Kutunjukkan padamu nanti. Kalau kita sudah di bawah, pasti aman. Biarpun bertemu dengan Blok atau salah seorang yang mengenal kita, pasti tak ada yang menyangka bahwa tim anjing kita paling banyak akan dikira anjing tak bertuan yang kebetulan saja kita temukan di jalan. Tunjukkan jalannya, kata George. Ia sudah tidak sabar lagi. Saat itu anak-anak sedang duduk-duduk dalam kamar tidur si hangus. Tim berbaring di atas hamparan dekat kaki George. Di situ mereka merasa aman, sebab kalau ada orang membuka pintu di ujung lorong, pasti bel rahasia akan mendesum dengan seketika. Kita harus ke kamar Maribel, kata si hangus. Kalian pasti terkejut jika melihat jalan yang menuju ke kaki bukit. Ia mengintip sebentar keluar. Pintu di ujung lorong tertutup. Maribel, coba kau mengintip sebentar ke sana, katanya pada adik tirinya, sambil menunjuk ke pintu lorong. Bilang kalau ada orang sedang naik tangga menuju kemari. Kalau tak ada orang datang, kami akan cepat-cepat lari ke kamarmu. Maribel bergegas ke pintu lorong, lalu membukanya. Seketika itu juga terdengar desuman dalam kamar si hangus. Tim menggeram-geram dengan galak karenanya. Maribel mengintip lewat pintu yang dibuka secelah, dan memandang ke arah tangga yang menuju ke serambi dalam di bawah. Kemudian ia memberi isyarat bahwa tak ada orang yang nampak. Seketika itu juga anak-anak bergegas masuk ke kamar sebelah, disusul oleh Maribel. Anne senang pada anak kecil yang pemalu dan agak takut-takut itu. Anak itu sangat pemalu, sehingga diganggu oleh Anne karenanya. Tetapi Maribel tak tahan diganggu. Seketika itu juga matanya berkaca-kaca. Dipalingkannya muka cepat-cepat. Kalau sudah bersekolah di internat, pasti ia tidak pemalu lagi, kata si hangus. Tak mengherankan jika ia takut-takut, karena terkurung terus dalam rumah aneh ini. Ia boleh dikatakan tak pernah bergaul dengan anak-anak sebayanya. Keenam anak itu bersesak-sesakan dalam kamar Maribel yang sempit, disertai oleh tim. Pintu kamar ditutup cepat-cepat, dan sekaligus dikunci oleh si hangus. Supaya Blok tidak bisa tiba-tiba muncul, katanya sambil nyengir. Sudah itu ia mulai menggeserkan meja dan kursi yang ada dalam kamar ke tepi, dekat ke dinding.
Mula-mula Julian beserta saudara-saudaranya hanya bisa tercengang saja memandangnya, tetapi kemudian mereka bergegas membantu. Untuk apa kita memindah-mindahkan perabotan ini? Tanya Dick yang sedang mendorong sebuah peti berat. Supaya karpet tebal ini bisa kita singkapkan, kata si hangus dengan napas terengah. Engah, kurasa memang sengaja dihamparkan di sini, untuk menutupi pintu kolong yang ada di bawahnya. Setidak-tidaknya begitulah persangkaanku. Ketika semua perabotan sudah dipindahkan ke tepi, dengan mudah mereka menyingkapkan karpet yang tebal itu. Di bawahnya masih ada lagi hamparan yang terbuat dari bulu kempa. Hamparan itu juga disingkirkan oleh anak-anak. Dan di lantai nampak sebuah pintu kolong yang letaknya rata dengan lantai. Pada pintu itu terpasang sebuah gelang sebagai pegangan untuk menariknya ke atas. Hati Julian dan saudara-saudaranya berdebar keras. Ada satu lagi jalan rahasia di bawah kaki mereka. Rupanya rumah itu penuh dengan lorong dan jalan-jalan tersembunyi. Si hangus menarik pintu kolong dengan mudah ke atas. Dengan segera anak-anak mengintip ke bawah. Tetapi mereka tak melihat apa-apa, karena di bawah gelap gulita. Ada tangganya atau tidak? Tanya Julian. Dilarangnya Anne berdiri terlalu maju, karena ia khawatir adiknya itu nanti terjatuh ke dalam lubang. Tidak, jawab si hangus, sambil mengambil sebuah senter besar yang tadi dibawanya. Masuk dari kamarnya. Lihatlah. Sambil berkata begitu dinyalakannya senter. Napas anak-anak tersentak karena kaget. Di bawah lubang kolong itu menganga sebuah lubang dalam, yang tembus sampai ke sebuah rongga yang nampak jauh di bawah kaki mereka. Astaga, seru Julian kaget. Bukan main dalamnya, jauh di bawah dasar rumah ini. Rupanya ini lubang untuk masuk ke sebuah rongga besar di bawah tanah. Untuk apa lubang ini? Kurasa untuk menyembunyikan, atau menyingkirkan orang, kata si hangus. Bagus sekali, tempat ini, ya, kalau sampai terjerumus ke dalamnya, bisa remuk tubuh terbanting ke dasar. Tapi bagaimana cara menurunkan Timmy? Bagaimana cara kita sendiri turun? Tanya George. Aku tak berniat meloncat ke bawah. Itu sudah pasti. Si hangus tertawa. Memang tidak perlu, katanya. Lihatlah. Ia membuka sebuah lemari, lalu meraba-raba ke atas rak yang terletak sebelah atas untuk mengambil sesuatu. Anak-anak melihat tangga tali di tangannya. Tangga itu terbuat dari tali yang tak begitu tebal, tetapi nampak kuat. Nah, dengan inilah kita akan turun, kata si hangus. Timmy tak mungkin bisa menuruni tangga itu, kata George dengan segera. Apa? Tidak bisa, ujar si hangus. Kukira dia bisa saja menuruni tangga tali. Dia kan, anjing pintar, mustahil, kata George dengan tandas. Idemu konyol, aku tahu akal, kata Maribel sekonyong-konyong dengan muka merah padam karena malu. Kurasa aku tahu jalan. Tim bisa kita masukkan ke dalam keranjang tempat pakaian kotor. Sudah itu keranjang kita ikat kuat-kuat dengan tali, lalu kita turunkan. Menaikkannya, lagi juga dengan cara sama. Anak-anak tercengang menatap anak perempuan itu. Ide itu benar-benar gemilang, ujar Julian dengan gembira. Kau hebat, Maribel. Jika diturunkan dalam keranjang, Tim bisa aman. Tetapi keranjangnya harus cukup besar. Di dapur ada satu, kata Maribel. Dipakainya hanya kalau banyak tamu yang menginap. Seperti sekarang, kita bisa saja meminjamnya. Oh ya, kata si hangus. Tentu saja bisa. Kuambil saja sekarang. Dengan alasan apa kau hendak meminjamnya? Seru Julian. Tetapi si hangus sudah membuka pintu kamar, lalu melejit lari keluar. Anak itu benar-benar tidak sabaran. Tak pernah mau menunggu sebentar saja. Pertanyaan Julian tak dijawabnya. Ia berlari terus menuju pintu di ujung lorong. Pintu kamar dikunci kembali oleh Julian, karena khawatir kalau ada orang datang dan melihat lubang menganga di bawah karpet yang disingkapkan. Tak sampai 5 menit sesudah itu si hangus sudah datang lagi, menjunjung sebuah keranjang anyaman yang besar di atas kepalanya. Dengan segera Julian membukakan pintu. Ketika si hangus menggedor keras-keras. Bagus. Puji Julian, bagaimana caramu meminjam tadi? Tak ada yang berkeberatan. Aku sama sekali tak mengatakan apa-apa, jawab si hangus sambil nyengir. Di dapur tak ada orang. Blok sedang di kamar kerja ayah, dan Sarah pergi berbelanja. Kalau ada yang menanyakan, bisa saja ku kembalikan nanti. Tangga tali diuraikan dari gulungan dan diulurkan ke dalam lubang.
Merosot makin lama, makin jauh ke bawah, dan akhirnya sampai di dasar rongga yang ada di bawah. Sudah itu, Tim diambil dari kamar si hangus. Anjing itu datang sambil mengibas-kibaskan ekor. Rupanya ia bergembira, karena boleh berkumpul lagi dengan anak-anak. George mengelus kepalanya sambil berkata, "Kasihan, sebetulnya aku tak senang meninggalkan kau seorang diri terus-menerus. Tapi, pagi ini kita akan pesiar bersama-sama." "Aku turun paling dulu," ujar si hangus. "Sudah itu kalian menurunkan Tim. Keranjangnya, kuikat dengan tali yang cukup panjang, sehingga keranjang bisa diulurkan sampai ke bawah. Lebih baik ujung tali sebelah atas diikatkan ke kaki tempat tidur. Jadi kalau kita naik lagi nanti, kita akan bisa dengan mudah menghelanya ke atas." Timmy disuruh masuk dan berbaring dalam keranjang. Ia menggonggong sebentar, karena merasa heran, tetapi dengan segera George menyekap moncongnya. "Set, kau tak boleh ribut, Tim," katanya. "Aku tahu, semua ini aneh bagimu. Tapi kau harus bersabar, karena nanti kita akan jalan-jalan." Mendengar kata jalan-jalan, Tim merasa senang. Memang itulah yang diingini olehnya. Berjalan-jalan menghirup udara segar, di sinar cahaya matahari yang cerah. Tetapi ia tidak senang ketika keranjang ditutup, sehingga ia terkurung di dalamnya. Walau begitu Tim diam saja, karena disuruh menurut oleh George. "Tim memang anjing yang benar-benar hebat," kata Maribel. "Turunlah sekarang, hangus. Kalau kami menurunkannya nanti, kau sudah harus siap menerima di bawah." Si hangus menghilang ke dalam lubang yang gelap, dengan senter tergigit dalam mulutnya. Akhirnya ia sampai dengan selamat di dasar rongga, lalu menyorotkan senter ke atas. "Iya," berseru dari bawah. Suaranya kedengaran aneh dan sayup-sayup sampai. "Sekarang turunkan Tim." Keranjang cucian didorong masuk ke dalam lubang. Rasanya berat sekali sekarang. Keranjang itu merosot ke bawah, terantuk-antuk ke sisi lubang. Tim menggeram, karena tidak menyukai permainan aneh itu. Dick dan Julian memegang tali sebelah atas erat-erat. Keranjang yang berisi Tim mereka ulurkan ke bawah sehati-hati mungkin. Akhirnya keranjang itu sampai di dasar rongga. Dengan segera si hangus membuka tali pengikatnya. Begitu terbuka, Tim meloncat keluar. Sambil menggonggong-gonggong, gonggongannya terdengar pelan dan jauh bagi anak-anak yang masih ada di atas. "Sekarang, kalian turun satu persatu," seru si hangus sambil memberi isyarat dengan lambaian senter. "Pintu kamar sudah terkunci, Julian." "Ya," jawab Julian. "Sekarang En dulu yang turun, tolong jagakan." En menuruni tangga tali. Mula-mula ia agak ngeri, tetapi kemudian langkahnya turun mencepat, ketika kakinya sudah agak biasa mencari-cari dan menemukan tali tempat. Injakan yang berikut, sudah itu menyusul yang lain-lain. Tak lama kemudian semuanya sudah berkumpul lagi di dasar lubang. Tempat itu merupakan sebuah rongga yang sangat lapang. Julian dan saudara-saudaranya memandang berkeliling dengan perasaan ingin tahu. Rongga itu berbau pengap, dindingnya lembab dan berlumut. Si hangus memancarkan cahaya senternya ke sekeliling tempat itu. Anak-anak melihat sejumlah lorong yang mengarah ke berbagai jurusan. "Kemana saja arah lorong-lorong itu?" tanya Julian takjub. "Aku sudah bilang, bukit ini penuh dengan lorong dan liang," kata si hangus. "Kita sekarang berada dalam perut bukit. Lorong-lorong ini menuju ke katakomba-katakomba. Panjangnya bermil-mil. Sekarang tidak ada lagi yang berani menjelajahinya, karena sudah banyak yang hilang tersasar di dalamnya. Mereka tak pernah ditemukan lagi. Dulu ada peta denah lorong-lorong ini, tapi sudah lama hilang." "Hih, seram," kata En sambil bergidik. "Aku tak mau sendirian di sini. Tempat ini cocok sekali sebagai tempat menyembunyikan barang-barang selundupan," kata Dick. "Pasti tak mungkin orang lain bisa menemukan. Kurasa penyelundup zaman dulu pasti mengenal setiap jengkal lorong di sini," kata si hangus. "Ayo kita mengambil jalan yang menuju ke lereng bukit. Sesampai di sana, nanti, kita masih akan harus memanjat sedikit. Mudah-mudahan saja kalian tak berkeberatan." "Sama sekali tidak," jawab Julian. "Kami semua pandai memanjat. Tapi kau tahu pasti, bahwa kau mengenal jalan ke sana. Kami tak ingin tersasar untuk selama-lamanya dalam perut bukit." "Jangan khawatir, aku tahu jalannya," kata si hangus. Ia berjalan mendahului, sambil menyorotkan cahaya senter ke depan. Mereka memasuki sebuah lorong yang sempit dan gelap.